Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi farmakologi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Maulana Rahmatillah. Terus ada teman saya juga yang bernama Kofifa Ambarwati. Terus ada Rizka Riana Anissa, ada Dian Rahma Fauzia, ada Kak Okta, dan Kak Justinus. Oke, yang pertama, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu farmakologi? Nah, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang obat baik dari berbagai aspek, mulai dari fisika, kimiawi, dan pengaruh terhadap organisasi hidupnya. Nah, selain farmakologi ada juga farmakogenesis. Nah, farmakogenesis adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari hewan, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu kayak bawang putih. Nah, bawang putih itu contohnya bawang putih. Selain bawang putih, ada juga Gianco bicota. Kedua itu ada farmakognosis, yaitu ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Contohnya itu ada ekstrak dari daun ginkgo. Nah, itu ekstrak dari daun ginkgo. Terus ada bawang putih contohnya ya. Nah, terus yang ketiga ada biofarmasi. Nah, biofarmasi itu ilmu yang mempelajari pengaruh ilmu biofarmasi itu ilmu yang mempelajari pengaruh sediaan obat terhadap efek terapeutik obat. Ada pharmaceutical availability, yaitu kesediaan farmasi, yaitu waktu yang diperoleh oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya. Jadi obat itu memerlukan waktu untuk dia lepas dari sediaan obat tersebut. Nah, sediaan obat itu ada banyak, yaitu ada yang berbentuk larutan, ada yang bentuk suspensi atau dia tuh berbentuk padat tapi halus. Terus yang ketiga ada emulasi atau cairan. Terus ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk tablet, dan ada yang berbentuk entry coated atau tablet yang bersifat menghambat. Jadi obat itu bersifat menghambat. Terus ada yang long acting atau yang bersifat panjang memanjang seperti itu. Selanjutnya itu ada farmakodinamik. Apa sih farmakodinamik? Yaitu mempelajari kegiatan obat-obat terhadap makhluk hidup, terutama cara dan mekanismenya obat tersebut seperti apa. Seperti itu ya. Nah, terusnya ada toksikologi, yaitu pengetahuan tentang efek racun obat pada tubuh kita. Selanjutnya ada farmakoterapi. Nah, yang ini tuh mempelajari penggunaan obat untuk menyembuhkan atau melakukan terapi kepada tubuh kita atau kepada suatu penyakit. Nah, yang kemudian ada fitoterapi, yaitu pemberian obat atau terapi untuk suatu penyakit menggunakan bahan yang alami atau bahan yang herbal lah, seperti itu. Nah, terakhir ada farmakoklinis, yaitu ilmu yang mempelajari farmakologi klinis, yaitu ilmu yang mempelajari itu ada farmakologi klinis, yaitu cabang farmakologi yang mempelajari tentang efek obat-obatan pada manusia. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Kofifa Ambarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat. Obat adalah zat yang sangat penting untuk mendiagnosis dan pengobatan. Obat dapat digunakan sebagai penyembuhan, pencegahan, dan pengobatan pada manusia dan hewan. Obat berperan penting dalam penindakan penyakit karena penyakit tersebut
penyakit tidak terlepas dari terapi dan pengobatan. Efek-efek pada penyakit obat efek-efek pada obat adalah yang pertama keracunan obat, kelalaian dalam pengobatan, dan penyalahgunaan obat. Mengonsumsi obat harus sesuai dengan dosis dan resep atau anjuran yang sudah ditetapkan oleh dokter. Macam-macam obat terbagi menjadi 6, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, obat narkotika, dan obat psikotropika. Bebas memiliki logo berwarna hijau. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli di tempat-tempat umum secara bebas, seperti warung ataupun tempat-tempat yang menjual obat-obatan secara bebas. Contohnya itu seperti minyak kayu putih, OBH, OBP, dan antimo atau antangin. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas, yaitu berlogo warna biru. Obat bebas terbatas adalah obat yang memiliki peringatan. Contohnya yaitu antihistamin. Yang kedua, obat keras memiliki logo berwarna merah yang terdapat huruf K besar. Obat keras sangat berbahaya jika penggunanya tidak menggunakan resep dokter. Ya, contohnya itu seperti antibiotik. Yang keempat itu adalah obat wajib apotik yang berlogo berwarna merah dan terdapat huruf K kecil, yaitu obat yang harus diserahkan kepada apotik secara langsung seperti asabutamol dan ranitidin. Yang kelima itu adalah obat narkotika yang berlogo berwarna hitam. Obat narkotika adalah obat yang terdapat dari tumbuh-tumbuhan sintetis maupun antisintetis ataupun semi sintetis seperti papaver dan kokain. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika berlogo berwarna hitam, terdapat huruf K. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetik, bukan narkotika, yang melainkan psikotropika. Contohnya adalah lisergida dan amfetamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pada teman saya. Farmakodinamik adalah cabang ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerjanya untuk meneliti efek utama obat, interaksi obat, spektrum efek, dan respon yang terjadi. Mekanisme kerja obat yaitu timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang mirip respon khas untuk obat tersebut, dan reseptor mirip makromolekul fungsional mencakup dua konsep penting, yaitu agonis dan antagonis. Komponen penting dari reseptor obat tadi di atas protein seperti asetilkolinesterase, natrium, kalium, ATPase, dan tubulin, dan lain-lain. Selanjutnya, ikatan obat dengan reseptor terdiri atas ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, dan kovalen. Struktur kimia suatu obat berhubungan erat dengan afinitasnya terhadap reseptor. Hubungan dosis dengan intensitas efek. Intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki. Dalam menimbulkan efek, obat tidak berkaitan dengan reseptor, seperti mengubah sifat cairan pada tubuh. Contohnya, antasid natrium bikarbonat dalam membasahkan urin, berinteraksi dengan ion, dan memasukkan ke komponen sel. Saya akan menjelaskan tentang reseptor obat. Reseptor obat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu komponen penting yang terdiri dari protein, asetilkolinesterase, Na+, KTA+, ATPase, dan tubulin. Yang kedua, ikatan obat reseptor yang terdiri dari ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, konvalin. Yang ketiga, struktur kimia. Suatu obat berhubungan erat dengan afinitasasi terhadap reseptor. Yang keempat, hubungan dosis dengan intensitas efek. D plus R menghasilkan DR plus efek. Intensitas efek obat berbanding lurus dengan variasi reseptor yang didudukinya. Yang kelima, dalam menimbulkan efek obat T3
tidak berkaitan dengan reseptor karena mengubah efek cairan tubuh antasida Na bikarbonat dalam membasahkan urin. Yang kedua itu berinteraksi dengan ion yang terdiri dari Ca, Na2, EDTA dalam mengikat Pb2+. Yang terakhir masuk ke komponen sel 5-Fu AB anti kanker. Yang ketiga ini yang uji klinis dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase 1 menguji obat untuk pertama kali pada manusia yang ideal yang diteliti termasuk keamanan obat. Yang kedua itu fase pengujian obat untuk pertama kali pada sekelompok kecil penderita. Tujuannya melihat efek farmakologi bisa dilakukan secara komparatif dengan obat sejenis ataupun placebo dengan jumlah 100 sampai dengan 200 OG. Yang ketiga fase memastikan obat benar-benar berkhasiat dibandingkan dengan placebo. Obat sama tapi dosis yang berbeda. Obat yang lain indikasi sama minimal 500 ORG. Fase yang terakhir yaitu fase 4 post marketing drug supportive, tujuan menentukan pola penggunaan obat di masa efektif dan keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirna Fauzia dengan NPM 1945-2015-16077. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pengelolaan dan pemberian obat. Pertama, bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan obat-obat kimia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meminimalkan efek obat yang merugikan atau adverse effect. Kedua, menguasai dan mengerti persoalan yang bersusila dan legal dan tidak hanya pengetahuan tentang ilmu fisika dan sosial saja. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengelola, mengontrol, dan memberikan obat secara aman atau safety. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap obat atau drug related nursing responsibilitas. Sebelum memberikan obat kepada pasien, perawat harus mengetahui secara pasti tentang satu, nama obat, kedua, golongan obat atau kelas farmakoterapi, ketiga, efek yang diinginkan atau mekanisme aksi, keempat, efek samping, dan kelima, efek yang merugikan. Lalu tanggung jawab perawat terhadap obat atau drug related nursing responsibilitas. Pertama, efek toksik, kedua, interaksi, ketiga, kontraindikasi dan tindakan tindakan pencegahan, keempat, regimen dosis dan rute pemberian, kelima, data farmakokinetika, keenam, implikasi keperawatan. Selanjutnya, implikasi keperawatan mengembangkan tanggung jawab untuk mengajarkan dan meningkatkan derajat kesehatan. Kedua, menemukan kasus penyakit dan menyimpulkan. Ketiga, continuing education. Keempat, belajar dengan sejawat atau profesi lain. Selanjutnya, proses dalam keperawatan mengelola pasien dengan DRP, drug related problem. Kedua, proses keperawatan dapat dipakai untuk semua situasi pelayanan keperawatan atau nursing care. Ketiga, perawat harus memutuskan masalah yang timbul dari pemberian obat, regimen obat, dan penggunaan obat yang tepat atau penyalahgunaan obat. Keempat, tujuannya adalah mengeliminir penggunaan obat yang tidak tepat, mendeteksi dan merawat dengan segera reaksi yang merugikan, dan memberi penyuluhan kepada pasien untuk perawatan atau pengobatan sendiri secara tepat. Yang kelima, mengevaluasi secara terus-menerus bagi pasien yang memerlukan monitoring efek obat. Selanjutnya, bagaimana jika perawat salah memberikan obat? 1. Segera mengakui kesalahan. Kedua, hubungi dokter atau laporkan kepada institusi yang terkait. Ketiga, evaluasi pribadi maupun institusi untuk mencari kesalahan dan tindakan pencegahan guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya. Selanjutnya adalah dokumentasi dengan benar pada MR atau form khusus kekeliruan, yaitu penjelasan kesalahan dan langkah yang sudah diambil untuk mengatasinya. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang proses dalam keperawatan, mengelola pasien dengan DRP atau Drug Related Problem. Yang kedua, proses keperawatan dapat dipakai untuk semua situasi pelayanan keperawatan atau nursing care. Yang ketiga, perawat harus memutuskan masalah yang timbul dari pemberian obat, regimen obat, penggunaan obat yang tepat, atau penyalahgunaan obat. Yang keempat, tujuan penggunaan obat yang tidak tepat, mendeteksi dan merawat dengan segera reaksi yang merugikan, memberikan penyuluhan kepada pasien untuk perawatan atau pengobatan sendiri dengan tepat. Yang kelima, mengevaluasi secara terus-menerus bagi pasien yang memerlukan monitor efek obat. Yang selanjutnya, tentang bagaimana jika perawat salah memberikan obat. Yang pertama, segera mengakui kesalahan, hubungi dokter, evaluasi dengan untuk mencari kesalahan, tindakan pencegahan guna mencegah terjadinya kesalahan lainnya. Yang keempat adalah dokumentasi dengan benar. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.